Ini malah parah juga di situ. Ini semua ini di tubuhnya ini bunda semua itu. Semua ini. Ini sampai berdarah di sini di sarungnya. Kita bukan bohongan. Oh, bohongan itu begini enggak ya. Ini ada sangkut pautannya di perjuangan seperti ini, teman-teman. Ini kena santet lowo ireng pemirsa. Kakak ireng. Kakak ireng. Kayak mumi. Ya, ini nggak mainan, tapi mereka tetap bangun pagi tadi harus berjuang karena banyak yang diurusi mereka sendiri yang harus terjun untuk memantau ini perkembangan kayak panggung semua ini karena tugasnya mereka memang mau nggak mau. Ini mobilnya siapa ya? Siapa yang bawa kontaknya? Ini Mas Riko ini mobilnya ini terus. Udah dimatiin? Dah. Ini Mas Riko. Ganti korban ya. Santri pengurus pondok. Ya ganti korban ya. Kamu nih. Mana? Ketinggalan Gus. Kamu. Apanya? Aku kami. Ini situasi pembelajaran. Yang rindu situasi di rumah di kampung halaman. Ya, ini saya untuk membantu. Baru juga datang ini dari wakil bupati Oke. Ini dah. Merah umi. Selama ada umi tuh. Selamat Milad. Dan ini dari Gio di Lampung. Ini beliau hadir, udah pernah ke pondok juga. Saya nggak bisa nge-shot langsung fotonya ya, terlalu dekat. Bisa mungkin sinyalnya. Ini selamat hari Milad untuk guruku tercinta Gus Idris Almarbawi yang ke-30 tahun. Gio Lampung. Ini Masya Allah ini sangat antusias ini dari Gio Lampung ya yang baru datang. Terima kasih saya ucapkan atas kiriman bunganya dan atas kiriman ucapan selamatnya. Saya berharap antum semua hadir besok malam di sini ya. Masih banyak pekerjaan ya. Oke, udah selesai ya. Oke, ini pengobat yang berobat dari Surabaya. Berapa kali udah ke pondok, Pak? Baru kali. Oke, monggo. Oke. Nah, ini sudah pergi kita, Bapak pergi kita. Nah, ada buah. Kita makan di sini. Tukang-tukang. Ini tempat pengobatan yang pasti udah nggak asing lagi yang di bawah itu. Kita langsung ke
Presiden Gio Gus Idris Al-Marbawi yang ke-30 fans Gio. Ini selamat milad yang ke-30 Gus Idris Al-Marbawi successful dari Mbak Esther dari Surabaya. Mbak Esther, terus yang ini dari siapa ini? Selamat Pencinta milad Gio. sang guru dari pecinta Aceh. Gio dari Aceh. Aceh. Pecinta Gio dari Aceh. Terus kita lanjut. Purwakarta. Oh, ini dari Purwakarta. Ibu tercinta. Selamat milad Idris Al-Marbawi Laskar Pembela Islam Purwakarta. Pembela Islam Purwakarta ya, ini Laskar kita ya. Pembela Islam. Ini selamat milad Gus Idris Al-Marbawi yang Cirebon. ke-30 Gio Majelis Al-Baha Cirebon, Jabar. Ini Ustadz Alfan dari Ustadz Alfan ya, Insya Allah. Dan ini lagi yang terakhir, ini besar sekali. Ini besar sekali. Selamat milad Gus Idris Al-Marbawi. Hah? Yogyakarta. Yogyakarta. Ini dari Yogyakarta. Live juga. Oh, Gus Idris Gio live juga ternyata. Ini di sini kafenya Gio dari Perdana. Itu Gus Idris di situ. Habis ini kita ada tamu. Ini juga pasien. Ada pasien yang di pondok. Habis ini kita ada tamu. Kita harus persiapkan. Ini pondok tukang-tukangnya pada sibuk karena besok ini tukang-tukangnya pada sibuk karena harus dibersihkan nanti ya. Besok udah nggak boleh kerja di atas saja kalau mau kerja. Saya usir. Ini Pak Tukang udah tak kasih tahu, ini besok semua harus bersih. Di sini banyak tamu, banyak HKE, banyak guru-guru yang akan naik di sini. Ini tempat khusus untuk para guru-guru kami. Ini. Nah, ini juga kerja bakti. Tempat makannya mungkin yang kesenian atau apa di sini. Antara kita bantu tempat makan di sini nanti atau tempat istirahat. Makanya sekarang ini mau dibersihkan. Musola yang apa musolanya pondok ya, karena kita belum ada masjid, makanya kita akan membangun masjid setelah ini insya Allah, setelah tanahnya bebas. Ini tempat makanya anak-anak santri di sini. Tempat makanya anak-anak santri di sini ya, untuk sementara. Tapi kita buatkan dapur di bawah sana, belum selesai. Padepokan Ilmu Kanuragan Hikmah. Di sini akan kita buatkan rumah khusus. Jadi nggak campur, yang mondok, yang nyantri sendiri tempatnya. Habis itu yang untuk apa namanya, yang mau hikmah untuk belajar ilmu hikmah di sini. Nah, di sini tempatnya akan kita didik sendiri, buat rumah sendiri, masak-masak sendiri, cari makan sendiri, tawaduan seperti itu. Kalau memang ini benar-benar ilmunya berkah, ini sudah dipersiapkan. Ini di sini nanti akan dibangun tempat rumah-rumah bubuk untuk yang belajar ilmu hikmah. Jadi kita persiapkan semua. Kita jalan-jalan ke sana. Saya nggak berani ke sana, ini masih diktor.
itu di belakang sana anak-anak masih mempersiapkan banner-banner itu yang masih nah yang ini bisa kesini nanti ikut bangun habis acara milad ini kita langsung bangun padepokan khusus Timur Tengah namanya buat saya wakafkan apa namanya ini saya beli sendiri nih ini saya bebaskan sendiri dengan uang saya sendiri jadi saya waktu itu tidak menggerakkan donatur tanah ini luas seperti ini dengan saya bayar sendiri dengan uang saya sendiri saya wakafkan untuk padepokan yang khusus mau belajar kita lihat bentuk nanti ada pertanyaan nanti ya kita kirim. Ayo yang tidak merapat ini dihadat sama Neng Sandana rukun lagi akur kita tanya-tanya yang kangen sama Mas Haddad sama mau tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sayang? Dari papa. Dari bawah ngapain? Mainan sama Adik Busro. Oh mainan sama Adik Busro. Gimana persiapan miladnya Abi seneng nggak? Seneng. Senang? Ya. Senang sekali. Seneng sekali. Mau kasih kado Abi apa? Mau kasih kado nggak? Mau. Kado. Apa? Kasih kado apa sayang? Mas Haddad mau ngasih kado apa? Tak tahu. Oh belum tahu. Adek Busro mau ngasih kado apa sayang? Baju. Oh baju. Mau kado baju. Aku sarung. Oh Mas Haddad sarung. Ya udah. Sama sepatu. Nah sekarang mau kemana? Mau jalan-jalan lagi main sama adek? Iya. Ya wes main no. Mau ke Abi. Oh mau ke Abi ya wes masuk mau ke Abi jangan main di jalan. Abi di dalam. Dari mana? Sana. Abi ayo. Sini saya. Nah kita jalan-jalan ke kafe kita. Ini Gus lagi rapat sama ketua majelis. Ini di sini sudah saya video. Kantinnya sederhana, kantin sederhana ini milik Gio. Yang menjaga siapa? Yang menjaga santri-santri pondok. Ini kaosnya Gio. Lengkap kita ini. Rame di sini nggak pernah sepi. Ketua kita tidak wawancara tidak. Ini kita wawancara ketua majelis kita ini. Gak apa-apa ya, walaupun pakaiannya kayak gini karena dia terjun ke lapangan ngurusin. Ya alhamdulillah ya siap 99%. Alhamdulillah ya, tinggal menunggu hari hanya ya. Ya betul. Semuanya saat ini gladi bersih, pembersihan kita sibuk sekali. Jadi persiapan udah 99% ya. Ayo yang mau merapat yang dari jauh langsung datang ke sini. Sabtu malam Ahad jangan terlalu malam ya. Kita acara akan mulai dari siang asar. Sebelum asar ya, gak habis dulu Ya. kita mulai. Jadi acaranya setelah sholat maghrib. Acaranya sebenarnya acara ini setelah sholat maghrib ya kan, jadi tapi jamaah diharuskan datang sebelum sholat maghrib. sholat maghrib di sini ya. Ya, sholat jamaah bersama. Pengobatan gimana ini Bu Siti kita tanya juga. Pengobatan di bawah, lantai bawah.
mungkin ada pesan-pesan dari Ustaz Abdullah bagi jamaah yang mau hadir, diharapkan pakai. Ya, kami mohon kepada para jamaah yang akan hadir ke tempat pondok Thoriqul Jannah, kalau bisa diusahakan pakaian putih dan pakai masker sesuai protokol dari pemerintah gitu ya. Ini sudah disediakan cuci tangan, dan nanti supaya kita selalu ditegur pemerintah, kami mohon kepada para jamaah sekali lagi untuk memakai masker. Nah, kemudian datangnya nanti harus sebelum sholat maghrib. Jadi kita nanti sama-sama sholat maghrib berjamaah di area parkir yang sudah disediakan untuk acara milad besok malam. Acara embong dulu deh. Pakai sepeda harus pakai Embong. pemerintah di jalan-jalan ya, jangan ngebut-ngebutan. Ya, terutama yang pakai mobil atau sepeda motor harus pakai helm sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah supaya terjamin keamanannya. Ya, siap. Ya, terima kasih untuk ketuanya majelis Ustaz Abdullah ya. Kita nanti Sama-sama. wawancarai ketuanya pondok juga ya, sama ketuanya apa namanya. Lanjut kita tanya-tanya sama Gus Idris. Tanya apa? Nah, Assalamualaikum Gus. Ya, ini mau tanya-tanya gimana nih persiapan menyambut milad yang tinggal beberapa hari ini. Saya Umi mewakili pecinta Gio dan Ki dimanapun berada. Ini mewakili bertanya langsung. Kalau masalah persiapan berapa persen tuh Ustaz Abdullah? Ustaz Abdullah berapa persennya persiapan milad, karena kita pasrah sama beliau. Ya, Ustaz Abdullah yang mempersiapkan semua kegiatan milad ini. Doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, aman, tenang, tertib. Insya Allah penuh berkah, full berkah. Amin. Amin. Dan untuk kegiatan majelis ibarat kata seperti latihan ilmu hikmah, itu acara milad ini gimana? Terus ru'yah masal ini gimana? Mungkin itu ada surprise khusus malahan ya. Yang seperti Surprise khusus di acara milad ini, mungkin untuk acara ilmu hikmah itu mungkin ada agak beda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena milad mungkin akan ada surprise ilmu, akan ada ijazah ilmu. Ijazah. Ya, ijazah ilmu spesial milad. Itu. Ya udah, terima kasih ya Gus. Kita lanjut jalan-jalan. Nah, Umi mewakili, tak apa-apa panggil Gus Idris ya. Kita lanjut. Terima kasih ya Gus Hadir, Idris, hadir ya, hadir. Hadir. Yang jauh merapat, persiapkan diri dari siang, harus sudah di sini. Kalau bisa maghrib harus ada di sini sholat maghrib berjamaah. Nah, ini yang bagi Jakarta ini. Assalamualaikum Mas. Ya, dari mana Mas? Jember, santri ya. Ini santri ya, dari banyak. Berapa santri yang ada? Tugas ya, ada yang bagian dapur, ada bagian depan ya Mas ya. Nah, gimana persiapan miladnya Bu Sitri sini? Siap ya? Ya. Pasti banyak tamu yang hadir. Siap bagian kantin ya? Untuk melayani dengan baik ya. Ya udah, kita lanjut lagi jalan-jalan ya Mas ya. Nah, ini juga nama Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Ini kita wawancara Mas Yusuf. Gimana Mas Yusuf persiapan acara milad Gus Idris? Alhamdulillah persiapan sudah semakin mantap. Alhamdulillah ya. Sibuk ya? Sibuk semua. Ustaz Farhan juga ada tamu. Saya nggak berani wawancara. Kita lanjut aja ke yang lain ya. Kampungnya cepat apa tuh loh?
Lantai atas ya? Iya, kunci. Kita naik ke lantai. Ini Neng Aulia Nanda yang pegang kameranya Gio. Kita ke pengobatan dulu ya. Yang tanya kamar mandinya berapa? Banyak. Itu kamar mandi khusus buat pecinta Gio, pasien semua di situ. Santri jadi satu di situ itu banyak, sampai turah-turah kamar mandinya kita siapkan khusus, kita bangun khusus untuk biar nggak antri. Jadi nanti yang mau ada majelis katanya harus ada cuci tangan, bebas itu, airnya sampai bludak-bludak. Ayo tak kasih tahu, air kita udah datang, jadi kita harus air bludak-bludak. Ini tempat pengobatan. Ini tempat pengobatan, ini kamar. Udah, kita jalan lagi aja. Jangan ganggu mereka. Mereka adalah tahap itu. Sini di dalam juga banyak. Airnya bludak-bludak nih loh, mau gimana pun bebas di sini. Turang-turang kalau air. Ya kalau misalnya milik gift muter-muter ke Gio, ini mobil di sini udah banyak parkir. Rata-rata ini yang datang orang yang berobat. Yuk kita mendekat ke sana. Lihat panggungnya udah seberapa persen. Ini tanah yang udah kami bebaskan kemarin. Nah, ini yang udah kami bebaskan. Alhamdulillah udah bisa buat acara majelis. Dan yang ini yang akan kami bebaskan lagi itu yang ada tebunya itu loh. Yang ada tebunya itu insya Allah. Kita berenten ke sana. Kalau Allah memberi rezeki, insya Allah kami bebaskan semua ini untuk wilayah pesantren. Sampai ke sana. Nah itu yang lagi jalan pakai baju merah itu dari Pekanbaru. Beliau menjadi pejuang di sini. Ya katanya, tapi perjuangannya luar biasa itu. Cerita sama saya dari Pekanbaru sampai ke sini. Gimana perjuangannya, nggak punya ongkos karena niat. Katanya beliau, saya niat pengen pokoknya pas miladnya Gus Idris saya pengen di pondok. Dari Pekanbaru itu, dari wilayahnya Ustadz Abdul Somad. Dari saya waktu di Lampung sampai saya ke Jakarta, sampai pulang lagi ke Malang gitu, beliau pinginnya apa sih ada di sini panggungnya. Nah ini Habib yang akan mengisi acara, banyak Habib yang datang ke sini. Singapura derek, yang nggak bisa hadir bisa mengikuti live-nya nanti ya. Kita live full. Kita naik ke atas, jalan-jalan ke atas. Ini arsiteknya. Pak suruh betulin di situ karena nanti ada atraksi di sini. Atraksi.
di atas sini. Ini buat kameramen yang besar itu nanti naik di sini biar nggak mengganggu pasien, nggak mengganggu jamaah. Jadi sekarang dibetulin itu bersihkan bersihin. Waalaikumsalam. Nggih. Oh, Masya Allah. Ini Bapak subscriber dari mana ya, Pak? Dari Rewi Sidoarjo Oh, dari Sidoarjo. Masya Allah. Udah berapa kali ke sini, Pak? 2 kali. Udah 2 Bapak kali. anak-anakku Oh, anaknya yang sakit, Nggih. Iya. Baru datang nopo dari tadi. kemarin bur sini tadi barusan Oh, kontrol. Nggih, sekalian makin ikut majelis, nggih. Oh, nggih. Milanya, Gus. Ini, Monggo, Pak. ini Ini santri lagi capung-capungan, Bu. Bersih penyakit ini. Panas nggak apa-apa. Air garam. Air garam tambahan. Enak itu. Enak. Nggak loro. Coba. Ini nanti rencananya di sini akan kami bangun untuk bangun santri. Sekarang masih baju Pak tukang betulin paralon. Lancar? Sinyalnya lancar. Ini komuter. Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Sekarang ini untuk di sini ini untuk apa, dapurnya santri. Masih belum dimangin, untuk sementara dapurnya masih di sebelah musola. Dekat dengan wilayah Padepokan nanti. Kita lanjut. Ini pernah ruang pengobatan. Ini ruang pengobatan. Ini semua kreatifnya santri yang buat papan informasi pengobatan. Saya nggak tahu menau ini santri semua yang apa nata semua ini. Di sini ada papan pengobatan ya. Terus ini bagian pembersihan rumah. Bagian pembersihan rumah bisa hubungi siapa. Di sini ada untuk bagian di pondok siapa. Terus ini pasien harus mempersiapkan botol. Nah, di sini harus dipersiapkan. Terus ada pengumuman seperti ini ya. Ini nanti untuk pasien yang mau hadir baca ini semua biar tahu peraturannya. Ini juga ya mungkin banyak yang belum tahu siapa pengurus pondoknya. Kita kasih tahu sebentar ya. Sinyalnya masih bagus. Tuh di sini milikku yang nggak bagus nih. Kayaknya saya pakai wifi yang atas. Gus kapan ke Sragen? Habis dari sini kita mau ke Cirebon, habis milad beliau. Karena nggih monggo yang di Sukabumi itu di sana katanya masih belum memungkinkan. Zeno apa itu? Covid itu loh, masalah Covid. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ini. Nah, ini pengasuh pesantren. Di sini ya ada Bayai, ada Gus Idris, Mas Dinis, ini Ustadz Abdullah, Ustadz Farhan, Mas Yudi, ini wakilnya, sekretariat Mas Samsul, Tarbiyah ada sendiri. Nah, ini pengurus-pengurusnya. Aduh, milikku sinyalnya bagus. Ini botol-botolnya datang.
botol khusus jin. Saya nggak bisa masuk karena sinyalnya kurang bagus. Ini sampean bisa nggak ngesot ini pasien-pasien yang di sini. Nah ini banyak di sini. Nah banyak yang bertanya, Mi kalau di sana itu ada tempat tinggal nggak? Di sini ini. Bagi yang ya, ruangannya besar ini di sini ya. Tapi saya nggak bisa masuk karena sinyalnya kurang bagus. Botol terus dikandani Ustaz Mufti telepon. Dah. Ada Mbak Nanda, Mbak disuruh kemana? Duh. Nanti. Iya, ada. Nanti, Mbak. Nggak tahu. Nanti. Di dalam gitu. Ay, kapan nih? Mana? Apa? Ay, pasan na rin do. Bukan yang itu yang kulit. Kita naik ke atas. Oh, tidak tahu. Ada kecapean. Kemarin lagi malam. Tetap ah? Iya. Nah, ini persiapan untuk tamu. Apa? Tak kira hilang kemana sampean? Enggak. Saya chilling kalau ngomong. Halo. Nggak boleh dikotor-kotorin ya, banyak tamu nanti untuk ini ya. Ya. Ini di sini nanti guru-guru kita, bapak kita, akhirnya di sini sudah dibersihkan. Maklum masih berantakan semua ya teman-teman. Ini ruangan. Ini nanti rencananya tamu buat perempuan. Jadi kita laki-laki dan perempuan itu akan untuk kedepannya kami pisah. Apa? Mbak Hikmah mana kok bukan Mbak Hikmah yang Mbak Hikmah saat ini saya kasih tugas untuk ngurusin yang di luaran yang belum beres. Kita bagi tugas ya, Ambalaya bagi pengobatan, terus juga ada tugas ini situasinya ini udah yang lantai sini udah beberapa persen hampir selesai tadi. Alhamdulillah pembangunan terus jalan, kita juga masih bisa membayaran tanah. Alhamdulillah bertahap ya, kita nggak mungkin langsung, namanya kita merintis juga dari nol, nggak mungkin. Ayo saya jawab pertanyaan yang ingin bertanya, tak gitu panas. Itu pemanggilan pasien seperti itu ya, panggil pakai mic. Malang Umi, insya Allah secepatnya. Malang Umi, insya Allah secepatnya. Semoga dia Highland bisa hujan ya Allah. Amin ya Allah, amin amin. Amin ya Allah. Ke Sukabumi. Ke Sukabumi sebenarnya rencana habis milad kita langsung ke Sukabumi. Tapi berhubung ada COVID ini, kayaknya ada sedikit namanya kendala untuk minggu ini setelah milad. Umi, besok apa masih ada pengobatan? Ada setengah hari.
tapi kayaknya atau sehari atau setengah hari kurang paham ya, ada. Besok tetap ada pengobatan. Karena kan pengobatan nggak mengganggu majelis kita. Pengobatan ada ruangannya sendiri. Ini siapa Mi yang pegang HP kalau bukan Mbak Hima? Siapa itu namanya? Neng Sandana, bukan Sandana, Neng Nanda, adiknya Gus Idris yang paling kecil. Umi badannya kok bisa kuat minum jamu kah? Umi itu badannya bisa kuat bukan gara-gara minum jamu aja, tapi karena semangat perjuangan, semangat kalau ada dukun-dukun itu yang mengganggu orang yang nggak salah-salah itu ingin tak ajarai. Gitu semangatnya ya. Semangat. Saya itu kalau ke majelis kayak gitu tuh seneng. Gak mau tahu, besok pokoknya mau live pagi sampai dari pagi. Ya bagus, ajib. Ya ini besok kalau live, misal gini ada sendatan, Gift juga live, Gio juga live ya. Jadi di mana yang bagus aja. Kadang kan nyendat itu karena sinyal. Sebenarnya kita udah beberapa paket wifi, di atas ada, di bawah ada, di apa namanya itu, di kafe ada, tapi kadang masih nyendat aja, nggak tahu kenapa. Dari Pangjian kita nggak sampai ke Pak, dari mana itu, arahnya mana? Mi bawa apa selama tak baca satu-satu dulu pertanyaannya, tak fokus di pertanyaan. Ayo siapa yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab tak jawab. Apa Dok? Ada pertanyaan apa Dok? Ibunya kok nggak pernah kelihatan. Ibunya udah sering saya buat video juga. Ibunya itu sibuk ngurusin santri-santri sama Mbak Yai. Semoga liftnya lancar. Amin. Mbak Hima kemana? Mbak Hima saya kasih tugas di luar sama Bu Nyai. Ya. Ada lagi, Umi masjid nama apa Umi? Kalau masjid rencananya saya kasih masjid apa ya enaknya? Pokoknya nggak jauh dari Thoriqul Jannah lah. Apa? Miftahul Jannah, wah ya tetap Masjid Thoriqul Jannah aja ya. Lokasi di mana Mi? Lokasi di pondok. Lokasi di pondok, wilayah di pondok. Ini pondok. Ini acaranya ada 2 lapangan kita. Tanah kosong yang khusus majelis. Bentar, Pak lihat nih, bisa nggak sana? Tak kasih tahu. Oh ini. Ini itu panggungnya. Ini luas. Dari sini itu sampai mobil, sampai jalan-jalan itu lokasi majelis besok. Saya nggak bisa ke sana karena ada tukang yang betulnya itu. Umi ikut majelis aja tapi nggak ikut apa? Boleh. Yang sukanya karena gini, yang utama itu adalah majelis. Kita tujuan utama itulah dakwah di dalam majelis. Pengobatan, ilmu hikmah itu ibarat kata di bawahnya majelis. Kita fokus di majelis. Nggak masalah. Yang mau cuman belajar ilmu hikmah aja, nggak mau ikut ngaji atau apa, itu juga nggak kita tekan kok. Bebas di sini. Dari tahun berapa? Apanya? Dari tahun berapa majelis berdiri, Mi? Tahun 2011. Majelis berdiri dari tahun 2011. Iya kayaknya. Saya menikah dengan Gus dapat sebulan. Majelis langsung berdiri. Apalagi pertanyaannya? Bacakan aja, Lu.
Besok liftnya nggak dibantu pihak TV, enggak, kita nggak melibatkan TV karena masih situasinya kayak banyak sekali yang nggak bisa hadir terhalang COVID ini. Jadi kita melibatkan tim kru kita sendiri. Kita sekarang udah ada tim kru sendiri. Pondoknya di mana, Umi? Pondoknya ada di Malang. Malang, alamatnya Babatan Ngajum 7. Ingat-ingat ya, Babatan Ngajum 7. Ngajum itu lebar, ada Ngajum 1, jadi Ngajum 7, biar nggak kelarak-kelarak Kebun Kawi. Umur 59 apa bisa belajar ilmu hikmah? Bisa, nggak terbatas. Di sini yang ngabdi di sini bapak-bapak banyak. Ulama yang hadir siapa saja, Mi? Banyak, saya nggak sebut satu persatu, banyak itu yang hafal Gus. Ada para habaib, ada dari Cirebon, dari Jakarta, dari Pontianak. Ustadz siapa itu namanya? Anjas juga hadir. Yang rambut-rambut gondrong itu hadir, itu banyak di sana. Kayaknya Habib Syekh juga hadir. Banyak berkumpul semua di malam milad ini. Usaha saya dicek ada yang ganggu. Oh, itu datang ke pondok ya untuk konsultasi itu. Untuk yang mau konsultasi datang aja ke pondok. Santri ada Wonogiri, ada dari Wonogiri, ada yang dari Kedinding itu Mbak Yaya Asrori, itu ada santri dari sana juga ada, santri dari Lirboyo juga ada. Kalau anak-anak bisa belajar ilmu hikmah. Boleh, anak-anak umur berapa? Masjid Thoriqul Jannah aja biar sama kayak pompenya. Ya insya Allah, saya rencananya juga seperti itu. Masjidnya Masjid Thoriqul Jannah. Karena saya suka nama Thoriqul Jannah itu, jalan menuju surga. Kalau belajar ilmu hikmah kira-kira nginep berapa? Berapa hari apa berapa bulan apa berapa tahun? Itu bulanan ya, nggak cukup sehari 2 hari. Gimana caranya mengetahui sukma kita masih tertuju atau sudah ada? Harus pelatihan raga sukma atau pembukaan cakra. Ilmu hikmah ada nggak sampai 100, kayaknya 100 apa berapa gitu, kurang paham itu. 50 nggak mahal kok, nggak tahu ya itu timnya yang saya kurang paham. Nggak sampai 100 seingat saya ya, itu cuman pendaftaran aja. Ijazah Sungai Raja bisa, tapi harus bertahan dulu ya. Kayak Gus juga nggak mungkin sembarangan memberi ijazah kan. Bisa. Mohon. Umi umur berapa? Umi udah tua. Ini kan Uminya umur Umi hikmah buat saya saja boleh. Nanti maharnya 30 juz. Al-Quran 30 juz. Juz 30 maksudnya. Apalagi pertanyaan, Dok? Saya tak duduk aja ya, capek keliling-keliling. ini lokasinya di mana? Lokasinya di Babatan Ngajum, Malang. Babatan Ngajum, Malang. Saya dari Jakarta, usahanya gimana nih? Usaha saya nggak dihambat. Konsultasi langsung datang ke pondok aja ya. Malaysia hadir, Masya Allah Malaysia. Ayo kapan datang ke pondok? Yang deket-deket Malang ayo hadir ya. Masa kalah sama dengan yang dari Pontianak, dari Banjarmasin udah pada hadir ini. Dari Taiwan hadir, dari Taiwan, luar negeri, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Singapura yang nggak bisa hadir ke pondok nanti bisa ikut live ya. Ini saya sekolah.
Umi, saya ada soalan, saya dari Singapura, saya ingin belajar ilmu hikmah. Datang aja ke pondok. Kalau ilmu hikmah nggak benar kita belajarkan di luaran. Harus semuanya sekarang datang ke pondok. Gus Idris sendiri sama Bayai yang melatih. Kalau perempuan nanti, insya Allah saya sendiri juga yang terjun. Kapan ke Lamongan? Insya Allah kita jadwal setelah milad ini kita rapi lagi jadwal. Sebenarnya jadwalnya udah banyak ya, tapi kita di awan. Iya, nggak apa-apa lah. Ini ketuanya pondok. Kita belum pernah kenalan sama ketuanya pondok ya. Ketuanya pondok itu ganteng, mati bujang, pendiam ya. Ini ketuanya pondok. Masih tugas ya. Gak usah kita shot, nanti banyak yang kepincut. Kapan ke Dubai, Umi? Ya, kapan kita bisa ke Dubai? Kapan ke Surabaya, Umi? Kemarin kita dari Surabaya malam-malam, tapi nggak live. Ini Pak Dadang yang tahu sama Nih mau tanya apa boleh doa untuk orang pelupa apa ya, Mi? Waduh, pelupa banyak zikir. Beliau sibuk, saya nggak ngawancari dulu. Sibuk sekali beliau, banyak tak kasih tugas. Tapi Syekh apa nih? Hadir kritis di acara milad. Apa maksudnya? Ini Apa, Bi? ini tuh Nanti disambung karpet yang lain aja. Kan masih banyak karpet-karpet yang hijau di bawah itu. Kalimah Syah. Kita ambil separuh ya. Mau ditambah lagi? masih ada. Gak ada. Ya kalau ditambah lagi kita pesen lagi. Ultah Gus tanggal berapa Mi? Ulang tahunnya Gus nanti itu Sabtu malam Ahad. Ulang tahunnya yang ke-30. Ayo yang mau ngasih kado monggo. Yang mau kasih kado doa monggo. Yang mau hadir ayo, yang tidak bisa hadir ikutin listnya, like ya, jangan lupa subscribe. Saya nggak pernah mempromosikan subscribe, like dan lonceng, lupa tak promosikan lagi. Dan banyak yang tanya untuk pembelian tanah wakaf masjid gimana, masih ada nggak, masih berlanjut, terus berlanjut. Masih terus berlanjut. Di milad Gus Idris apa ada yang masa cowok malah spesial itu, bahkan ada ijazahnya.